Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Di video kali ini, kita akan menyelami topik yang sangat relevan dan sering kita jumpai dalam keseharian, yaitu bagaimana cara bijak menghadapi orang yang selalu iri dengan apa yang kita miliki. Apakah kamu pernah merasa seperti ada yang tidak senang dengan keberhasilan atau kebahagiaanmu? Itu mungkin karena mereka iri. Dan ya, itu tidak menyenangkan, tapi jangan khawatir. Kita akan membahas beberapa strategi cerdas untuk mengelola situasi seperti ini dengan grace dan kebijaksanaan. Jadi, jika kamu siap untuk belajar bagaimana menjaga ketenangan dan kepositifanmu, tetaplah bersama kami. Pastikan juga kamu sudah subscribe dan menekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Alright, mari kita mulai. Sekarang, kita mulai dengan cara yang pertama. Tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Ini mungkin terdengar mudah, tapi ketika kamu berada di tengah situasi yang penuh dengan iri hati, mempertahankan ketenangan bisa jadi tantangan. Pertama-tama, ingatlah bahwa reaksi emosionalmu adalah kunci. Saat seseorang menunjukkan rasa iri, bisa jadi mereka sedang mencoba untuk memprovokasi atau mendapatkan reaksi darimu. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan? Ambil napas dalam-dalam dan berikan respons yang tenang dan terkontrol. Misalnya, jika seseorang berkomentar sinis tentang pencapaianmu, kamu bisa merespons dengan simpel, "Terima kasih telah memperhatikan." Dengan menjaga ketenangan, kamu tidak hanya menghindari eskalasi situasi, tapi juga menunjukkan bahwa kamu tidak mudah digoyahkan oleh opini negatif orang lain. Ini akan membuatmu terlihat lebih matang dan yakin, dua hal yang sering membuat orang iri berpikir dua kali sebelum mencoba mengganggumu lagi. Lanjut ke poin kedua, jangan membalas dengan sikap yang sama. Menghadapi iri hati bisa menjadi ujian bagi karakter kita. Sangat penting untuk tidak terjebak dalam permainan yang sama, yakni membalas dendam atau bersikap negatif kembali kepada mereka. Alih-alih, cobalah untuk menunjukkan pemahaman dan empati. Saat seseorang bersikap negatif karena iri, biasanya ada alasan lebih dalam yang menyebabkan perasaan tersebut, seperti ketidakamanan atau ketidakpuasan dalam hidup mereka sendiri. Dengan tidak membalas sikap mereka, kamu menunjukkan bahwa kamu lebih besar dari itu. Contohnya, jika seseorang mencoba mengecilkan keberhasilanmu dengan mengatakan sesuatu yang merendahkan, balaslah dengan sesuatu yang konstruktif atau positif. Misalnya, "Aku menghargai pendapatmu, tapi aku lebih memilih untuk fokus pada hal-hal yang membangun." Dengan cara ini, kamu tidak hanya menghindari perang kata-kata yang tidak perlu, tapi juga mempertahankan martabatmu dan mungkin saja memberi contoh yang baik bagi orang tersebut. Sekarang, kita akan membahas poin ketiga. Fokus pada prestasi dan kebahagiaanmu. Ketika menghadapi orang yang iri, sangat mudah terjebak dalam negativitas mereka. Namun, jauh lebih produktif jika kamu memilih untuk fokus pada pencapaian dan kebahagiaanmu sendiri. Fokus pada diri sendiri bukan berarti egois. Ini tentang mengarahkan energimu ke hal-hal yang membangunmu. Misalnya, daripada menghabiskan waktu memikirkan apa yang orang lain katakan atau rasakan tentangmu, lebih baik gunakan waktu itu untuk mencapai tujuanmu atau melakukan aktivitas yang membuatmu bahagia. Bisa juga, tunjukkan dengan contoh. Jika kamu meraih sesuatu, bagikan cerita itu sebagai inspirasi, bukan sebagai pamer. Katakan sesuatu seperti, "Saya sangat bersemangat dengan proyek baru ini. Saya belajar banyak hal dan benar-benar merasa berkembang." Ini menunjukkan bahwa kamu positif dan terfokus pada pertumbuhanmu, bukan hanya pada persaingan. Mengarahkan perhatianmu ke hal-hal positif akan membantumu tidak hanya merasa lebih baik, tetapi juga mengurangi dampak negatif dari kecemburuan orang lain terhadapmu. Beranjak ke poin keempat kita, batasi informasi pribadi. Dalam dunia yang serba terhubung ini, sangat mudah untuk berbagi segala sesuatu tentang kehidupan kita di media sosial atau dalam percakapan sehari-hari. Namun, penting untuk diingat bahwa semakin banyak orang tahu tentang kehidupan pribadimu, semakin banyak pula peluang untuk iri hati dan komentar negatif. Mulailah dengan mengevaluasi apa yang kamu bagikan online dan dengan siapa kamu berbagi informasi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah informasi ini perlu dibagi? Apakah ini bisa menjadi bahan bagi orang lain untuk iri atau salah paham?
Jika jawabannya ya, mungkin lebih baik untuk menyimpannya untuk diri sendiri atau hanya berbagi dengan orang-orang yang benar-benar kamu percayai. Kamu bisa mempraktikkan ini dengan membatasi pengaturan privasi di media sosialmu, memilih dengan cermat apa yang akan diposting, dan menjadi lebih selektif tentang siapa yang bisa melihat post-postmu. Ingat, tidak semua pencapaian atau momen bahagia perlu disiarkan. Dengan membatasi aliran informasi, kamu memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk menikmati pencapaianmu tanpa harus khawatir dengan pendapat atau tanggapan negatif dari orang lain. Kita sampai pada poin kelima, jaga jarak jika diperlukan. Mengelola hubungan dengan orang yang terus-menerus menunjukkan rasa iri atau bersikap negatif terhadapmu bisa sangat melelahkan. Terkadang, untuk menjaga kesehatan mental dan ketenanganmu, langkah terbaik adalah menjaga jarak dari mereka. Ini tidak berarti kamu harus memutuskan hubungan sepenuhnya, tapi mungkin berarti mengurangi interaksi yang tidak perlu atau membatasi waktu yang kamu habiskan bersama mereka. Misalnya, jika ada rekan kerja yang selalu negatif atau kritikal, kamu bisa memilih untuk berinteraksi dengannya hanya saat diperlukan untuk pekerjaan. Cara lain untuk menjaga jarak adalah dengan tidak terlibat dalam percakapan yang memicu atau situasi di mana kamu tahu iri hati mungkin muncul. Ini membantu meminimalkan konfrontasi dan mempertahankan suasana yang lebih positif dan produktif untuk dirimu sendiri. Ingat, menjaga jarak bukan tentang menghindar dari konflik, tapi lebih tentang memilih untuk menghabiskan energimu pada hubungan yang mendukung dan memperkaya hidupmu. Terakhir, mari kita bahas poin ke-6, berikan dukungan dan motivasi. Ini mungkin terdengar kontraintuitif, tetapi seringkali orang yang menunjukkan rasa iri membutuhkan lebih banyak dukungan dan positivitas dalam hidup mereka. Membantu orang lain untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri bisa mengurangi perasaan iri mereka dan membina hubungan yang lebih positif. Cara untuk melakukan ini adalah dengan memperhatikan keberhasilan dan pencapaian mereka. Misalnya, jika seseorang di tempat kerja sering terlihat iri atau tidak bahagia, cobalah untuk memberi mereka pujian ketika mereka melakukan sesuatu yang hebat. Kamu bisa mengatakan, "Hebat sekali cara kamu menyelesaikan proyek itu. Bagaimana kamu mendapatkan ide itu?" Ini menunjukkan bahwa kamu menghargai dan mengakui usaha mereka yang bisa sangat berarti bagi seseorang yang merasa tidak cukup dihargai. Selain itu, menjadi sumber motivasi dengan berbagi tips atau nasihat tentang bagaimana kamu mengatasi tantangan bisa juga membantu. Berbagi pengalamanmu dalam menghadapi kesulitan atau rintangan menunjukkan bahwa keberhasilanmu juga datang dengan perjuangan yang membuatmu lebih relatable dan kurang menjadi target iri hati. Ingat, dengan memberikan dukungan dan motivasi, bukan hanya kamu yang membantu orang lain, tapi kamu juga membangun komunitas yang lebih kuat dan lebih positif di sekitarmu. Nah, itulah 6 cara bijak untuk menghadapi orang yang selalu iri dengan apa yang kamu miliki. Ingat, bagaimana kita merespons situasi dan orang-orang di sekitar kita sangat menentukan kualitas hidup yang akan kita nikmati. Jangan biarkan iri hati orang lain menghentikanmu dari meraih kebahagiaan dan sukses. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagikan juga ke teman-temanmu yang mungkin membutuhkan nasihat ini. Dan tentu saja, aku ingin mendengar pendapatmu. Tinggalkan komentar di bawah ini tentang pengalamanmu atau tips lain yang mungkin kamu miliki. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap positif dan terus maju.